Barang siapa yang tidak memeliharanya, tidak memelihara sholatnya seenaknya, ya, maka dia tidak akan atau tidak mempunyai cahaya atau bukti penyelamat. Besok pada hari kiamat mereka dikumpulkan ke kelompoknya Korun, dikumpulkan bersama Korun, ya, orang yang tenggelam dengan hartanya, ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya, ya. Makanya sampai ada sebutan sekarang orang yang mendapat itu dengan harta karun. Itu adalah peribahasa atau ungkapan saking harta bendanya banyak seperti itu, sehingga orang menyebutnya orang yang mendapat harta itu disebut harta karun. Yang kedua, orang tersebut akan dikelompokkan kepada Fir'aun atau kepada Haman. Haman itu adalah pembantunya Fir'aun, perdana menterinya kalau istilahnya sekarang, al-bujunya, atau Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah termasuk Yahudi, orang Yahudi, golongan Yahudi di Madinah yang sudah disindir oleh Allah dalam Al-Quran bahwa orang ini adalah innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Besok orang-orang munafik itu tempatnya adalah di neraka yang paling dalam, bahkan melebihi dalamnya kafir, orang-orang kafir atau kufar. Ini karena saking bejatnya, saking kurang ajarnya orang-orang munafik di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan iman, tapi dibalik dia musuh, bahkan akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir juga menjelaskan, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Ini yang meriwayatkan banyak sekali dari Jabir, yang meriwayatkan adalah Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Artinya antara hamba Allah dengan kekafirannya adalah orang itu meninggalkan sholat. Jadi kalau sudah disebut dia orang kafir karena dia sudah meninggalkan sholat. Makanya jangan sampai ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi diri kita, keluarga kita, istri dan anak kita, famili kita, jangan sampai satu pun yang meninggalkan sholat. Karena batas pembeda antara muslim dengan kafir adalah sholatnya. Sholat muslim, bukan sholat sudah pun kafir. Itu sudah dia mengingkari kebenaran keyakinannya terhadap Allah sebagai Tuhannya. Dan tidak bisa. Bahkan Nabi Musa itu pernah menghukum umatnya yang dosa berzina. Umatnya itu ada yang berzina, terus punya anak, anaknya dibunuh. Sudah zina, punya anak, anaknya dibunuh, terus lapor pada Nabi Musa. Nabi Musa, kula niku kepingin tobat dosa kula banget. Ini besar sekali. Apa itu dosa? Ya. Dosa kula niku zina, melacur, terus kula ada anak kula pateni. Kula kepingin tobat. Bagaimana anak Musa? Nabi Musa langsung memberikan jawaban, jauhlah dari aku dan umatku, saya usir. Dosamu tidak ada yang melebihi dari dosa-dosa yang lain. Langsung diusirkan Nabi Musa. Langsung. Begitu diusir, malaikat Jibril turun, diperintah oleh Allah. Terus ditunjukkan, wahai Musa, kenapa orang tadi kau tolak tobatnya? Dosanya sampai sebutan itu, wahai Jibril.
ada dosa yang jauh lebih besar dari itu. Napa Jibril? Orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dosanya dibanding orang yang berzina, punya anak, dibunuh anaknya. Dosa yang besarnya sholat itu. Kelihatannya hanya seperti itu, orang sholat dilihat dohirnya, tapi sholat itu adalah komunikasi dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang sholat itu hatinya itu komunikasi mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dohiri ngadeg rukuk sujud, tapi hatinya langsung kontak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane sakit sholat itu kalau bisa artinya itu dihati-hati. Kersane komunikasi kepada Allah itu nyambung. Ini butuh terus artinya kan butuh nyambung. Gitu kan. Nyambungnya titik-titik, ngerti ini titik-titik, tapi ngerti ini kata maksudnya di sisi diwaca itu ngerti ini kata, insya Allah khususnya tambah kata. Masalah sakit manci niku. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu adalah mencegah perbuatan dan perbuatan keji dan munkar, dan itu berat kecuali orang-orang yang sholatnya khusyuk. Illa 'alal khashiyin. Siapa orang yang khusyuk? Ini wa alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuknya kita kalau insya Allah dibantu dengan kita ngerti yang kita baca. Allahu Akbar, ya Allah Engkau Maha Besar. Kabira walhamdulillah katsira, Engkau Maha Besar ya Allah, Maha Besar sekali ya Allah. Pujian atasmu, segala puji atasmu. Katsira, dengan sebanyak-banyaknya pujian. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku kepada panjenengan. Alladzi fataras samawati wal ardh, yaitu zat yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ini wajahku wajah Nabi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin, yaitu dengan agama yang lurus, agama muslim yang lurus, agama Islam yang lurus. Wa ma'ana minal musyrikin, saya tidak menentukan panjenengan, hanya menyembah panjenengan. Inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi sambil kita baca niku sakit sedikit tiang tangan nanti. Dan niku angan-angan hati ini langsung nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu doa, karena itu permohonan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Betul diucapkan, tidak boleh diucapkan ya, bahasa Indonesia itu dalam hati kita mengartikan apa yang kita baca. Ma'ana minal musyrikin. Nah, Fatihah, Al-Fatihah insyaallah sama apa nih? Pak dia terus apa arti Fatihah? Sama. Arti Fatihah sama tak? Jelas. Maksud jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Indonesianya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan alam. Bahasa Indonesianya ini bahasa Jawa, tapi paling enak itu napa? Pakai bahasa Jawa, jadi lebih menyentuh kalau pakai bahasa Jawa, karena kita orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa dalam arti pakai bahasa Jawa lebih menyentuh, ya lebih menyentuh perasaan. Oke. Oke.
Lagi nih lebih menyentuh nih pakai bahasa Jawa. Segala puji bagi panjenengan ya Allah Tuhan engkang menciptakan alam. Ar-Rahmanir Rahim, panjenengan ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niku bedane pengasih kali penyayang, niku pengasih niku semuanya dikasih ya. Kalau penyayang belum tentu yang dikasih itu di saya. Jadi kalau kasih itu lebih ke duniawi, kalau sayang itu lebih ke ukhrawi. Bukan berarti dibedakan, lebih titik beratnya kalau penyayang itu lebih ke ukhrawi, nanti di akhirat itu yang menjadi buah kita karena kita ibadah di dunia. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, kalau Maliki Yaumiddin itu berarti artinya engkau yang merajai nanti pada hari kiamat. Yaumiddin, yaumul qiyamah. Kalau Maliki Yaumiddin, engkau yang menjadi penguasa besok di hari kiamat. Bedanya Maliki niku penguasa, kalau Maliki niku raja. Ya, yang merajai, tiada raja, tiada penguasa besok di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah itu menantang Fir'aun yang dulu mengaku Tuhan, Namrud, besok pada hari kiamat itu dipanggil tapi tidak ada datang, tidak ada bahasa-bahasa untuk bahasa kita ya, untuk meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baru kalau tadi itu ujian ya, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah mulai doa, mulai permintaan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada panjenengan, dumateng panjenengan ya Allah saya menyembah, nasta'in, dan kepada panjenengan kula nyuwun pertolongan. Milane enten ijazah sampai kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu saged atine dikerentekne nyuwune napa. Nyuwune napa? Dalam hati, dalam hati yang penting tidak kita ucapkan. Ya kalau di luar sholat yang diucapkan tidak apa-apa, baik saja di luar sholat. Itu ada yang menjazahkan barang siapa yang Fatihah baca Fatihah sehari 100 kali, sehari 313 kali, seperti jumlahnya pasukan Badar. Kalau 313 orang itu akan diberikan keberhasilan apa yang diinginkan. Kalau isukun kimawon isukoma biasakan baca Fatihah itu 313 kali. Itu kalau dibaca itu di luar sholat itu kira-kira 1 jam, malah tidak sampai. Jadi 313 kali itu insya Allah hajat apapun besarnya insya Allah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengacu pada kemenangan umat Islam pada saat perang Badar. Ini ijazah monggo kalau mau mengamalkan baik sekali. 1 jam, paling lama 1 jam baca Fatihah, paling lama 1 jam. Setiap kali baca dia akan abu doanya sekali dengan rentak. Dan ini hajatnya ageng gitu, sejual saja kita kata sakit. Hajatnya besar ya yang dibaca. Jadi Fatihah itu semua sakit yang diri kita, ditujukan pada istri kita, kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, insya Allah kemuliaan ya, apa yang di lu bagus. Sebenarnya doa itu sudah, Fatihah itu apa yang dimaksud, apa sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini baca Fatihah, menginginkan apapun itu sesuai dengan hati kita, yaitu dengan Fatihah. Sebenarnya kalau kita kembalikan pada syariat atau pada hadis penjelasan itu, kita menghadiahkan pahala itu jauh lebih bagus Fatihah daripada tahlil.
Gitu, belum kenal lebih berbobot Fatihah daripada tahlil. Kita memberikan pahala terhadap orang yang sudah meninggal jauh lebih besar bobotnya bacaan Fatihah dibanding kita tahlil. Karena Fatihah itu sudah induknya, umul kita. Kalau tahlil kan ya memang doa ya sama sebenarnya di atas beda. Cuma bobotnya itu lebih berbobot Fatihah. Karena induknya Al-Quran, sarinya Al-Quran itu di Al-Fatihah. Ya. Yang tepat sasarannya ada bin dan binti. Kalau perempuan binti, kalau laki-laki bin. Misalnya Pak Adiato bin Sinten. Dan misalkan dia doa itu sekalian, terus misalnya disebut lakinya sekalian istrinya. Kemudian dia Fatihah mulai mbah itu sampai termasuk sejarah keluarga dan sebagainya. Semua diberikan semua. Nih lu kan hadis kan dijelaskan. Loh ya Allah, saya di dunia tidak seperti ini amalan saya. Ada menjelaskan di sana. Tidak seperti ini. Kok balasannya sampai sehebat ini? Akhirnya orang itu bertanya pada malaikat, kamu setiap hari itu dikirimi doa, dikirimi pahala, bacaan termasuk bacaan Fatihah yang selalu dan tanpa putus. Bahkan ada riwayat lagi bacaan itu sebenarnya bukan Fatihah saja memang, tapi Fatihah itu puncaknya. Bacaan sholawat juga sampai. Ya, kita baca sholawat dan ditujukan pada arwah sampai kita baca tasbih sampai. Cuma yang paling berat, paling berbobot itu adalah bacaan Fatihah. Makanya sampai Fatihah menjadi kalau laki-laki abi, umi, abi ini bapak kula. Abaina berarti bapak-bapak kita. Wa ummahatina, ummi itu ibu, wa ummahatina itu ibu. Ibu maksudnya mulai ibu itu sudah putri terus buyut putri dan seterusnya ke atas. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ini doa lagi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lurusnya jalan itu adalah ya yang agama itu yang lurus. Dinul Islam itu adalah yang lurus. Selainnya tidak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Mulai dari anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin, semua itu adalah hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuhada itu akan dijelaskan bukan karena orang mati syahid itu pengertiannya bisa syahid dunia dan syahid akhirat. Orang yang dikatakan syahid itu seperti dia tidak mati, tapi dia alam barzah, dia hidup. Ya. Itu kan ada riwayat ya. Seorang anak yang kangen sama ibunya, anak yang kangen sama ibunya terus minta kepada Allah, ya Allah, kula kangen kali ibu kula sing pun berjalan kangen, kula kepingin kepanggih, habari pripun anak ini ya, kabarnya gimana. Terus akhirnya oleh Allah dijawab lewat mimpi. Anak itu dibalas oleh Allah, jawaban permintaannya itu, permohonannya lewat mimpinya. Ibunya langsung mengusir anak tersebut, wahai anakku, alhamdulillah saya di alam barzah ini sudah menikmati hidup saya itu di taman surga. Dijawab, anak ini menjawab ibunya. Jadi kuburanku itu barzah, alam kuburku itu sudah diubah oleh Allah jadi taman surga. Terus ceritanya bisa gimana Bu? Nah, dinding-dinding kuburan itu
Bukan berarti kuburan yang ini ya, yang alam barzah yang dimaksud ya. Sudah akhirnya runtuh terus berubah jadi taman surga. Jadi saya sudah menikmati hidup di taman surga. Tanya si anak ini pada ibunya, wah ibu, jenengan amalan apa yang waktu di dunia jenengan lakukan? Dijawab oleh ibunya, saya tidak pernah lupa membaca sholawat. Ya, saya tidak pernah lupa membaca sholawat. Terus jadi basah lisannya untuk baca sholawat, untuk berzikir pada Allah dan sholawat pada Rasulullah. Oke. Ini adalah ya, makanya sebaiknya apapun ya, memang karena Rasulullah sendiri sudah menjelaskan dalam hadisnya yang dijelaskan oleh Imam Muslim itu, Rasulullah itu menjawab semua salamnya, doanya para umatnya, dan Allah berikan kebaikan, balasan kebaikan dan kebaikan sampai 10 kali kebaikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beriman, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, waladhdallin, dan orang-orang yang kau sesatkan. Gitu kayak Yahudi Nasrani itu yang termasuk ya, golongan orang yang murka kepada Allah, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bacaan surat tidak sakit tapi bacaan surat ini kan belum piyambak, tidak semua ya, musim kulawas kadang-kadang ini terus kadang lali ya, biasa untuk manusia ya, kadang-kadang mau surat lali betul apa? Karena insan halul khata wa nisyan, jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kecuali kalau malaikat la ya'suna wa ma amaru wa ma yaf'alun maksiat, malaikat tidak pernah maksiat, la ya'suna wa, tidak pernah lupa ya, lupa dan salah tidak pernah, itu malaikat. La ya'suna wa ma amaru wa ma yaf'alun, dan apa yang diperintahkan Allah pasti dikerjakan, itu malaikat. Terus bacaan yang doa lagi pada waktu duduk itu, Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sampun berkos arti bahasa itu. Derek. Kapan itu? Rabbi firli, wahai ya Allah, Tuhan kula, mugi panjenengan ngapura, memberikan ampunan, memaafkan atas segala kesalahan. Rabbi firli warhamni, ya Allah, mugi panjenengan paringi kasih dan sayang, welas asih. Wajburni, mugi panjenengan lengkapi, cukupkan kekurangan. Jadi kekurangan kita itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajburni, mugi panjenengan cukupkan, kayakan ya, kekurangan. Wajburni warfa'ni, mugi panjenengan angkat derajat kita di atas. Warfa'ni warzuqni, mugi panjenengan paringi rezeki yang luas. Ya, bukan hanya harta tapi jauh lebih dari itu, semua yang terbaik ya, untuk kita itu adalah rezeki yang paling tinggi adalah iman, rezeki berikutnya sehat, rezeki berikutnya anak-anak yang taat kepada agama, rezeki berikutnya banyak kebaikan dalam keluarga, itu rezeki. Warzuqni wahdini, mugi panjenengan paringi petunjuk. Wahdini wa'afini, lan memberikan maaf mateng kula, wa'afwani, dan maaf kula, mugi panjenengan terapi. Diangen-angen nggih, nonton niku nggih betul sakit langsung nonton. Ya, bertahap. Oke, ingat langsung.
Insyaallah nek nuwun saged wonten niku rasa kekhusyuan kita, kebahagiaan kita sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, dijamin jaminan dari Allah, orang iman itu pasti bahagia. Siapa orang yang beriman bahagia itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Ya, khusyuk itu rumah terus sama khusyuk itu pokoknya dalam hatinya itu nyambung, yang dunulan untuk laku. Jadi dia itu dirinya itu bertemu Allah tapi dalam hati, ya, karena kita tidak bisa melihat yang gaib. Jadi memang manusia itu kebalikannya binatang. Binatang tuh bisa melihat yang gaib, melihat malaikat yang bisa, melihat setan yang bisa, melihat pokoknya yang gaib binatang sakit semua. Tapi justru manusia tidak bisa melihat yang gaib. Ini memang Allah bersilai memberikan perlakuan yang seperti ini. Itu memang hikmahnya kalau manusia ditunjukkan dengan yang gaib itu malah tambah malu. Tidak bisa menghadapi, tidak kuat menghadapi yang gaib itu. Ya. Karena ya kenapa? Raganya, fisiknya itu berbeda. Kalau malaikat itu dari cahaya, kalau kita kan dari tanah. Kecuali nanti kalau di sana itu lain, kalau jadi akhirat lain. Ya, terus baca tahiyat, baca tahiyat sakit nih. Kadang-kadang kalau dalam ibadah ini betul-betul tahu artinya akan Quran. Pikiran kita tuh langsung keluar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah. Ya, segala semua yang ada di dunia dan akhirat dijaga raya ini adalah Allah yang menciptakan. At-tahiyatul mubarakatuh dan semua keberkahan. Mubarak itu keberkahan. Jamaknya dari barokah itu mubarak. Semua keberkahan, kebaikan semua di atas kebaikan. Jadi semua ciptaan Allah yang beraneka ragam di dunia dan di akhirat nanti, dan keberkahan, kebaikan dan kebaikan. As-sholawatu yaitu semua kesejahteraan. Thayyibat itu ada segala thayyib itu bagus. Thayyibat itu jamaknya dari thayyib. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kebaikan, semua kesejahteraan, semua keselamatan dan semua yang ada di dunia ini adalah milik totalitas Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak milik yang lain. Tidak milik orang yang kaya yang menguasai dunia, tidak. Ya, tidak memiliki penguasa, presiden dan sebagainya, bukan milik Allah totalitas Allah. Misalkan di dalam hati kita itu karena kita memuji pada Allah. Napa wae sing terus sakit hati napa wae. Mun insyaallah kalau asyhadu an la ilaha illallah Muhammad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, inilah pernyataan kita, persaksian kita kepada Allah sebagai Tuhan yang harus kita sembah dan Rasulullah sebagai Nabi yang kita yakini, yang kita sebagai umatnya yang besok pasti kita kalau sering baca sholawat, syafaat itu otomatis akan kita terima. Karena jaminan dari Rasulullah, kata Allah, ya, semua umatku besok akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Oke. Ada pertanyaan? Ya betul-betul perlu terusakan.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara ziyaran rawahu Tabrani. Ini hadis riwayat Imam Tabrani menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja berarti dia menjalankan, mempraktekkan kekufurannya secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Apa? Lupa itu lupa. Orang lupa itu tidak ada hukumnya. Makanya dia ingat langsung dikerjakan. Lupa betul-betul. Ya, tidak ada hukumnya. Apapun, ya, sholat, puasa lupa makan tidak apa-apa. Kalau lupa itu tidak ada hukumnya. Ya tidak ada hukumnya orang lupa. Makanya orang gila itu ngedan nanti betul kayak hukum. Ra poso ya ora oleh siksa, ora salat ya betul apa ngedan. Api. Ya emang Allah itu ya begitu itu, maha kasih sayangnya itu dihilangkan salah satunya, dikuatkan yang lainnya. Ini wajah Allah ngaten. Allah ngaten. Ya. Ada yang dihilangkan dan ada yang ditambah. Ada kelebihannya dan ada yang kekurangannya. Ya, malah mengedan melaku terus malah fisiknya kuat. Nah kita kan kenapa kalau tidak ada sehat ya faktornya banyak, karena makanan kita yang berlebih, terus makanan yang dan itu yang haji ini yang Madura itu betul umur 119 tahun melaku teranya yang Madura itu 119 tahun 119 tahun itu melakukan teranya dia faktor makanannya ya makanan yang biasa-biasa, makanan-makanan tradisionalnya tidak ada macam-macam campuran ini ya. Itu memang Allah melebihkan ya. Kalau kita bisa berdoa, tetap berdoa Allahumma inna nas'aluka tulal umri bitaati wa timlana bil amali sholihah. Doa kita kan Allahumma inna nas'aluka tulal umri bitaati wa timlana bil amali sholihah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Inna nas'aluka tulal umri, panjangkan umur kami. Bitaati dengan taat, dengan takwa, dengan menyembah Allah. Ya, menyembah Allah. Bitaati wahtim lana bil amali sholihah, dan tutuplah usia, wahtim lana, cukupkanlah usia saya nanti pada waktu meninggal bil amali sholihah, dengan membawa amal soleh. Ya kalau bisa umur yang panjang, semoga kita umur itu dan panjang semua. Walaupun pernah diberi sakit yang berat, tidak apa-apa. Sakit itu adalah menghilangkan dosa, menghapus dosa, asalkan kita ikhlas. Betul nopo sakit betul nopo. Tapi dari sakit tetap dijaluk umur yang nyuwun umur sing panjang. Karena umur yang panjang itu amalan kita semakin, investasi kita nanti di hadapan Allah semakin banyak. Kadang-kadang orang yang umurnya pendek-pendek itu memang Allah menakdirkan, tapi bisa juga orang itu tidak pernah berdoa minta umur yang panjang. Nah iya, buktinya nggak benar sih. Jadi orang-orang yang umurnya pendek itu memang dia tidak pernah berpikir ya Allah saya diberikan umur yang panjang, atau mungkin tidak pernah begitu. Allah yang menakdirkan, Allah kalau menakdirkan kita umur panjang, kita selalu berdoa gitu. Misalnya umur kita kalau bisa ya sampai 90 lah, di atas 80, masih sehat, masih ibadah. Kersane celengannya awak dhewe
Senengan ibadah katanya. Umurnya pendek dia mesti lutok ya. Senengan sederhana itu jadi satu keluarga gitu. Ya umurnya pendek-pendek semua. Malah umurnya sing rada dawa niku malah sing anu. Rada ngene rada setengah. Mboten waras lho. Sing waras malah umur pendek-pendek di bawah rata-rata di bawah 40. Mulai dari sing sopo ya sekitar 40-an ini betelas. Terakhir niku umurnya sampai 60 nggih 60-an. 60 lebih. Tapi kira tuh betul waras niku. Denyeng lho. Nggih. Jadi memang kuasa Allah memberikan sebagiannya, ya mengurangi sebagiannya dan melebihkan sebagiannya. Betul betul. Ya tetap menisahkan umur yang panjang. Siapa ya semuanya dalam keluarga kita, istri kita berilah umur yang panjang. Ya. Oh panjang-panjangnya tentang dunia ini nek umure Nabi niku mati kan nggih antara sitin wasabin antara 60 sampai 70. Nah nek 40 betul wonten niku jauh. Oh Nabi kan berbanyak cara-cara umur manusia umat kulis antara 60 sampai 70. Iya kalau bisa kita tidak sampai 80 betul tidak sampai. Atau karena mereka tidak bisa mengatur kesehatannya. Iya bisa juga. Contohnya ya, orang yang banyak job seperti dari Korpor, seperti apa lagi, Ustadz ya, yang jelas memang satu takdir. Allah itu sudah memberikan catatan besok setelah rohnya didiamkan dalam rahim itu sudah dicatat semua. Mulai dari lahirnya, rizkinya, jodohnya, sampai matinya. Tapi itu bisa diubah dengan doa. Ikhtiar kita. Tapi kehendaknya Allah sebenarnya ya, Allah kalau memberikan umur itu orang itu panjang, biasanya satu orang itu memang kepingin umur yang panjang. Jadi plot nyambung antara takdir Allah dengan keinginan hambanya itu nyambung. Tapi biasanya kalau Allah berikan takdir orang itu umurnya pendek, ya orang itu tidak kepingin umur yang panjang. Tidak pernah berpikir untuk umurnya itu kadang-kadang tidak pernah. Ibadahnya kadang-kadang tidak diberikan sampai ke sana. Dia mungkin hanya ngejar prestasi, ngejar harta, ngejar kedudukan. Ya semata dia tidak menyadari di puncak prestasinya itu belum sampai umurnya panjang sudah diambil. Karena memang faktornya hatinya juga sesuai dengan plot, dengan takdirnya Allah tadi. Kalau Allah berikan kita umur yang panjang, ya kita berdoa biasanya kepingin umur yang panjang. Jadi takdirnya Allah itu nyambung dengan hatinya hambanya. Insya Allah begitu. Yang selalu terjadi demikian. Dan itu kalau kita berdoa ya Allah pasti mengijabahi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba bertanya, kata Rasulullah, wahai Muhammad, kalau hamba bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Ya dekat sekali. Allah itu dekat dengan manusia. Ya. Dan aku mengabulkan semua doa-doa permohonan yang disampaikan oleh hamba-Ku. Tidak pernah Allah itu menolak doa. Tidak pernah Allah itu menolak doa kita, pasti dijabai, pasti dijawab. Hanya butuh waktunya kapan kita yang tidak tahu, tapi pasti. Kalau tidak, paling
kalau tidak di dunia, di akhirat pasti dikabulkan. Bahkan Allah menjelaskan Allah malu kalau hambanya menengadahkan tangan belum sampai turun, Allah belum memberikan jawaban atau meluluskan permintaan doanya. Ini penjelasan hadis dan Quran. Di Allah pasti. Hanya kita aja yang kadang-kadang ya namanya manusia itu kadang-kadang tergantung faktor situasi dan kondisi. Sifatnya kurangi. Ya, tidak pernah. Yang diminta, ya lah. Contohnya aja, ya. Kita punya cita-cita dari kecil itu namanya anak itu. Supaya anak ini terus tahu langsung dikirim, tapi tetap bereset. bereset tentang masih dalam kebaikan dan benar menopo. Misalnya contoh, misalnya orangnya sudah anaknya kepingin menikah, tapi anaknya belum mau menikah, ya tidak apa-apa. Ya, orang menikah itu kan hukumnya macam-macam. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, bahkan ada yang hukumnya haram orang menikah. Ya, Imam Nawawi itu umurnya 30 sampai 40, kitabnya itu sudah ratusan bahkan betul-betul menikah. Tidak pernah kepikirannya menikah itu, tidak pernah. Tidak, karena kesibukannya sudah hilang tentang menikah. Kepinginnya benar, tapi kepinginnya ya tertuju pada penyusunan kitab itu. Tidak pernah. Ya, orang kalau sudah seperti ini tidak ada hasrat untuk menikah. Kalau menikah nanti jadinya mana? Tidak baik. Tidak baik. Ya. Imam Sibawi wong niku lak diceritani wong ganteng, pinter, mengarang kitab banyak ya. Terus istrinya ya cantik. Ya. Tapi tidak pernah dikumpuli. Karena dia tidak tertarik dengan istrinya. Semua ini kan betul tertarik. Lebih tertarik pada menyusun kitab-kitab ini. Jadi waktunya itu dihabiskan untuk ilmu. Sampai ceritanya itu loh. Oh, saking jengkel bojone orang iki udah direbuju tapi tidak pernah dikasih nafkah batin. Akhirnya pas Imam Sibawi medal untuk tujuan tertentu nang pasar ngoten, kita menit diobong. Kalau bojone niku iki sing mari kitab iki ngelalek nih aku, tak obongnya, diobong, bareng mulai wangsul, konangan, lah mau kita kembali wes sudah pegang, ngotot, waduh bujuni, wayu, mau ngarap dulu naik, pola ini, karena sudah tidak terpikir. Nah, memang Allah menakdirkan yang demikian itu. Jadi kadang-kadang betul-betul terus mudah menjadi harus gitu. Ya yang penting kalau doa itu yang terbaik, ya Allah berikan yang terbaik untuk diri kita, berikan yang terbaik untuk istri kita, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebetulnya itu mawon. Nah, tawakkaltu ala Allah. Pasrah pada Allah SWT. Jadi kadang-kadang orang tua itu mendikte anak ya tidak bisa, betul sakit. Yang penting didoakan, diberikan nasihat, ini baik, ini tidak baik, kalau nanti kamu mungkin akan jadinya begini, kan begini, nanti akan jadi begini kan. Tidak. Lebih 5 menit. 5:42. Kan usulnya betul besok ya. 5? Oke. Buat 5 menit ya. Ya, alhamdulillah ini sampai 2 menit. Mungkin kita ilmu yang manfaat, ya, memberikan keberkahan, kebaikan dalam hidup kita. Memang
Ya, tawakal, sabar dan sebagainya itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan kita diberikan umur yang panjang yang barokah. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Walaupun usia kita bertambah, tetapi ibadah kita juga ikut bertambah. Jangan malah berkurang dengan alasan sakit. Sakit itu bagian dari cobaan kehidupan. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala yang tidak baik pada diri kita. Amin. Dan kita mendapat ilmu yang baik dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang banyak, nafi'an katsira wa ala sayyidina aman sholat yang kau terima ya Allah, aman sholat yang kau bela, wariskan halal dan wasiat, dan rezeki yang halal, yang bagus, yang luas, sehingga hidup kita menjadi cukup dengan rezeki dari Allah SWT. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun warzuqna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal ma'wa ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, wallahu muwaffiq lahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.